Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Syifa dari kelas 11 IPS 3 SMAN 9 Tambun Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Sebelumnya, saya sudah membuat kuesioner paham atau tidak paham mengenai peristiwa Bandung Lautan Api. Berikut hasilnya. Di sini saya akan memberikan dua hasil dari kuesioner berupa tabel dan grafik. Yang pertama adalah tabel presentasi yang isinya presentasi dari masing-masing soal. Selanjutnya ada grafik yang menunjukkan 55% menjawab paham dari kuesioner yang diberikan dan 45% menjawab tidak paham dari kuesioner yang diberikan. Dan dapat dihasilkan cukup banyak yang belum paham tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Maka dari itu, saya akan menjelaskan sejarah peristiwa Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran terbesar sesudah kemerdekaan yang dilakukan oleh 200.000 penduduk Bandung yang membakar rumah mereka dan meninggalkan kota Bandung menuju pegunungan di daerah Bandung Selatan. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada 23 Maret 1946. Peristiwa ini terjadi karena pasukan Inggris yang mulai memasuki kota Bandung sejak bulan Oktober 1945 yang ingin menggunakan kota Bandung sebagai markas strategi militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, latar belakang peristiwa Bandung Lautan Api. Yang pertama adalah tuntutan Brigade McDonald terhadap masyarakat Bandung untuk menyerahkan semua senjata Jepang yang sudah dilucuti oleh pemuda ke pihak sekutu. Yang kedua, sekutu membagi kota Bandung menjadi dua wilayah, yaitu Bandung Utara dan Bandung Selatan. Yang ketiga, ultimatum dari sekutu untuk mengosongkan Bandung Utara pada 29 November 1945. Yang terakhir, rencana untuk membangun markas sekutu di Bandung. Selanjutnya, kronologi peristiwa Bandung Lautan Api. Tentara sekutu di bawah pimpinan Jenderal Hawthorne memasuki Bandung pada 12 Oktober 1945. Dan bersama dengan itu, tentara Nika pimpinan Kapten Gray juga ikut mendompleng. Sementara itu, rakyat menjadi semakin khawatir karena menyebar kabar bahwa tentara sekutu akan mengambil alih kota Bandung. Tidak lama kemudian, didapatkan informasi bahwa kedatangan sekutu memang berniat untuk menjadikan Bandung sebagai salah satu pusat militer di Jawa Barat. Pasukan sekutu termasuk tentara Inggris yang dipimpin oleh Kolonel McDonald memang berencana menguasai Bandung sebagai pusat militernya. Setelah tiba di Bandung, Kolonel McDonald langsung memerintahkan dan menuntut penyerahan senjata dari Laskar Pejuang, polisi, dan TKR pada tentara sekutu yang berada di bawah komandonya. Karena tuntutan tersebut, maka banyak pertikaian yang terjadi antara tentara sekutu dan para pejuang RI. Salah satunya pada 21 November 1945 ketika para pejuang menyerang tentara Inggris di Hotel Savoy Homan dan Hotel Preanger yang digunakan sebagai markas. Kemudian, Kolonel McDonald menyampaikan ultimatum pada tanggal 24 November 1945 kepada Gubernur Jawa Barat untuk mengosongkan Bandung Utara. Ultimatum tersebut menuntut agar Bandung dikosongkan tidak hanya dari penduduk, namun termasuk juga pasukan bersenjata. Sebagai akibatnya, keesokan harinya tanggal 25 November 1945, terjadi pertempuran di sejumlah wilayah Bandung, yaitu Cihargelis, Sukajadi, Pasir Kaliki, dan Balai Kereta Api antara sekutu dan pejuang Indonesia. Pesawat Inggris kemudian menjatuhkan bom ke Lengkong Besar dan Cicadas, sementara di Lengkong Besar, tentara sekutu berusaha membebaskan para tawanan Eropa. Kemudian dilakukan perundingan antara RI dengan sekutu pada 25 November 1945. Hasilnya membagi kota Bandung menjadi dua wilayah dengan batas jalan kereta api. Wilayah utara menjadi wilayah kekuasaan sekutu dan wilayah selatan adalah kekuasaan Indonesia. Sekutu meminta rakyat yang masih berada di bagian utara untuk segera pergi. Sekutu juga kembali mengulang ultimatumnya dan memerintahkan agar TRI meninggalkan kota Bandung bagian utara secepatnya. Tuntutan tersebut menginginkan bahwa selambat-lambatnya pukul 12 malam, pasukan Indonesia sudah meninggalkan Bandung sejauh 11 km dari pusat kota. Perdana Menteri Syahrir memberi instruksi untuk menuruti ultimatum tersebut demi keamanan rakyat dan mencegah pertumpahan darah kembali. Hal itu dilakukan karena saat itu kekuatan TRI sama sekali tidak seimbang dengan kekuatan sekutu dan akan tetap kalah jika nekat melawan. Kemudian pukul 10 pagi hari itu para pemimpin TRI mengadakan rapat di markas Divisi 3 TKR untuk menindaklanjuti perintah dari Perdana Menteri Syahrir.
Salah satunya adalah Komandan Divisi 3 Kolonel A.H. Nasution dan para komandan lainnya, perwakilan tokoh masyarakat, dan para pejuang Bandung. Setelah perundingan dan diskusi yang cukup alot, disepakati bahwa TRI akan mundur bersama rakyat sambil melakukan operasi bumi hangus sehingga Bandung tidak akan diserahkan dalam keadaan yang utuh. Tindakan bumi hangusan diusulkan oleh Rukana, Komandan Polisi Militer di Bandung, dan disepakati oleh Kolonel A.H. Nasution. Kemudian Kolonel A.H. Nasution mengumumkan melalui siaran RRI pada pukul 2 siang bahwa semua pegawai dan rakyat harus keluar dari kota sebelum pukul 12 malam. Walaupun telah diumumkan di radio, masih banyak rakyat yang tidak mengetahui rencana tersebut. Para pejuang bersama dengan aparat pemerintahan kemudian gencar meneruskan berita kepada masyarakat sehingga pengungsi semakin bertambah. Pembakaran kota dilakukan malam itu juga selagi rombongan besar penduduk mengungsi. Pertempuran besar kemudian terjadi di Desa Dayakolot di selatan Bandung, di mana terdapat gudang amunisi besar milik Sekutu. Pada peristiwa itu, 2 orang pejuang anggota Barisan Rakyat Indonesia bernama Muhammad Toha dan Ramdan rela mengorbankan diri mereka untuk meledakkan gudang amunisi di kota Bandung. Bank Rakyat menjadi gedung pertama yang diledakkan sebagai aba-aba, lalu pembakaran dilakukan di Bancai, Cicadas, Braga, dan Tegalega. Pada pukul 12 malam, kota Bandung sudah kosong dari rakyat dan dari para pejuang. Persiapan yang minim membuat banyak gedung penting yang tidak sempat diledakkan atau tidak mengalami efek penghancuran yang diinginkan. Karena situasi yang kacau, pembakaran yang tadinya ditujukan kepada gedung-gedung pemerintahan atau gedung yang sekiranya akan digunakan sebagai markas justru meluas hingga pembakaran rumah rakyat oleh mereka sendiri secara sukarela. Pembakaran rumah warga terjadi mulai Jalan Buah Batu, Cicadas, Cimindi, Cibadak, Pagarsi, Cigareleng, Sudirman, Kopo. Sementara kobaran api yang terbesar terjadi di Cicadas dan Tegalega, sekitar Ciroyom, Jalan Otista, Cikadu, Pateh, dan lainnya. Semangat patriotisme rakyat Bandung pada waktu itu sungguh ditunjukkan melalui kerelaan mereka untuk mengorbankan rumahnya sendiri tanpa berpikir panjang lagi hingga akhir pertempuran Bandung Lautan Api. Akhirnya tentara Inggris tidak jadi mengambil kota Bandung karena kota Bandung telah dibakar oleh pejuang Indonesia. Selanjutnya, dampak peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api ini memberikan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat Bandung karena kerusakan infrastruktur yang terjadi akibat peristiwa itu. Oleh karena itu, rumah rakyat sipil juga terbakar sehingga menyebabkan kerugian bagi rakyat. Selanjutnya, asal istilah Bandung Lautan Api. Istilah Bandung Lautan Api muncul di Harian Suara Merdeka tanggal 26 Maret 1946. Seorang wartawan muda saat itu, yaitu A.J. Bastaman, menyaksikan pemandangan pembakaran Bandung dari Bukit Gunung Letik di sekitar Pamampok, Garut. Dari puncak itu, A.J. Bastaman melihat Bandung yang memerah dari Cicadas sampai Cimindi. Selang beberapa tahun kemudian, lagu Halo-Halo Bandung ditulis untuk mengenang peristiwa Bandung Lautan Api. Lirik lagu ini melambangkan keadaan emosi rakyat Bandung saat itu, sering janji akan kembali ke kota tercinta mereka yang telah menjadi lautan api. Selanjutnya, tokoh yang terlibat dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Yang pertama ada Kolonel A.H. Nasution, Komandan Divisi 3. Yang kedua, Muhammad Toha dan Ramdan, anggota BRI. Mereka gugur dalam meledakan gudang amunisi. Yang ketiga, A.J. Bastaman memberikan istilah Bandung Lautan Api. Yang keempat, Rukana, Komandan Polisi Militer Bandung. Yang kelima, Sultan Syahrir memutuskan strategi bersama Kolonel Abdul Haris Nasution. Yang terakhir, Ismail Marzuki, pencipta lagu Halo-Halo Bandung. Sekian mengenai penjelasan peristiwa Bandung Lautan Api, semoga dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.